Pahlawan. Saat mendengar kata ini, kira-kira siapa sih sosok yang muncul di benak kita? Salah satu jawabannya adalah ibu. Ibu dituntut untuk menjadi pembuat keputusan di tempat kerja. Di sisi lain, ibu juga harus bisa memberi semua yang terbaik untuk keluarganya. Terlebih di masa pandemi COVID-19, ibu juga harus memastikan kesehatan fisik dan mental keluarganya. Data menunjukkan 69% perempuan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang tak berbayar. Dan sekitar 39% perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemani anak-anaknya menjalankan sekolah daring. Tak heran jika perempuan, khususnya ibu, rentan alami stres yang bisa berdampak pada produktivitas, karir hingga kesejahteraan keluarga. Lantas bagaimana cara agar perempuan bisa menjalani peran ganda di rumah dan di tempat kerja dengan maksimal, sekaligus bisa memberi yang terbaik bagi keluarga, komunitas maupun dirinya sendiri? Akan hadir Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanusudibyo dan juga VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugianto dengan tema Hero at Home, Hero at Work, Women's Story in Juggling Double Role While Giving Impact. Dalam My Mom, My Inspiration 2021 bersama Danone Indonesia. Halo, selamat sore teman kumparan, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat saja tanpa kurang suatu apapun. Senang sekali saya Prameswari Sugiri bisa hadir selama kurang lebih 45 menit ke depan menemani masih dalam rangkaian acara My Mom My Inspiration kali ini bersama Danone. Sebelumnya saya mau info kalau seluruh kru yang bertugas sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Selain itu sebelum live tadi semua ruangan studio dan ruangan kerja juga sudah disterilisasi dan pasti juga kita selalu jaga jarak. Saya adalah satu-satunya yang tidak pakai masker di ruangan atau studio ini. Insya Allah aman semuanya. Nah, sebelum saya masuk ke sharing session kali ini, saya mau tanya lebih dulu ke teman kumparan. Siapa yang suka dengan film bertema pahlawan atau superhero? Wah, pasti banyak sekali. Saya juga termasuk yang suka. Nah, tapi sebetulnya sosok pahlawan tidak hanya orang-orang yang berjuang membela bangsanya ketika perang atau pakai jubah khas superhero. Pahlawan adalah setiap individu yang berjuang bekerja keras dengan penuh cinta untuk segala sesuatu yang dianggap benar atau untuk mereka yang disayanginya, baik di rumah maupun di tempat kerja. Berarti kita semua, ladies, kita juga bisa disebut pahlawan yang setiap hari berjuang multi peran ganda di rumah dan di kantor. Tapi bagaimana ya cara agar kita bisa menjalani semua peran tersebut dengan baik? Bagaimana perempuan atau khususnya ibu bisa jadi hero di rumah bagi keluarga maupun hero di tempat kerja bagi dirinya sendiri, komunitas dan lingkungannya. Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam sesi kali ini yang berjudul Hero at Home, Hero at Work, Women's Story in Juggling Double Role While Giving Impact. Talk show kali ini berkolaborasi dengan Danone. Danone Indonesia berkomitmen untuk memberikan hidrasi sehat dan nutrisi untuk ibu dan anak Indonesia. Tentunya untuk membahas masalah ini atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi saya tidak sendiri. Saya akan ditemani, sudah hadir bersama kita Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu juga ada Vera Galuh Sugianto, yaitu Vice President General Secretary Danone Indonesia. Dua sosok perempuan yang pasti sudah melalui berbagai tantangan dan tahu banget nih bagaimana caranya menjadi hero at home dan hero at work. Saya langsung menyapa Mbak Angela terlebih dahulu. Halo Mbak Angela, selamat sore. Bagaimana kabarnya Mbak? Hai Mbak Imesh, saya baik. Semoga di sana baik. Hai Mbak Vera. Hai Mbak Wahmen. Iya, ada Mbak Vera juga. Mbak Vera sehat selalu ya Mbak Vera ya? Alhamdulillah sehat. Semangat selalu buat ibu-ibu yang luar biasa. Saya juga sudah nggak sabar untuk punya banyak pertanyaan, tanya-tanya ke Mbak Angela, juga Mbak Vera, dan pastinya teman kumparan yang menyaksikan juga sudah penasaran nih ingin mengikuti obrolannya. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, saya langsung bertanya dulu mungkin ke Mbak Angela. Nah Mbak, tadi di awal acara saya sempat mention bahwa banyak perempuan yang harus menjalani peran ganda.
harus bekerja di kantor atau di tempat kerja, juga harus sibuk di rumah. Nah, berdasarkan data dan survei yang dilakukan oleh McKinsey maupun oleh UN Women di Indonesia, pandemi COVID ini justru memberikan dampak besar bagi perempuan, terutama dalam soal tanggung jawab. Yang tadinya sudah peran ganda dan ada bebannya nih jadi semakin bertambah, semakin terasa. Bagaimana tanggapan Mbak Angela mengenai hal ini, Mbak? Ya, Mbak Imas, benar sekali. Saya juga sempat sekilas membaca laporan tersebut. Dan kalau saya amati pada kehidupan sehari-hari, dan saya banyak berinteraksi juga dengan berbagai teman-teman saya ya, dan para perempuan dari berbagai kalangan, memang pandemi ini betul-betul berdampak sekali kepada para perempuan, khususnya working moms ya, mungkin saya bisa bicara working moms, di mana anak-anaknya tuh usianya masih sangat-sangat kecil. Jadi anak-anak ini butuh bimbingan yang lebih gitu. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin orang tuanya pergi kerja, anaknya juga pergi sekolah begitu kan. Jadi kalau misalnya ada bantu PR atau bantu tes dan sebagainya, itu bisa sepulang kerja atau during weekend. Nah, dengan adanya pandemi ini sempat sekolah di rumah ya, ini menyeimbangkan antara sekolah di rumah dan juga bekerja ya kan, bekerja juga dari rumah. Ini butuh penyesuaian yang sangat luar biasa, dan banyak kebutuhan-kebutuhan sekolah di rumah yang sebelumnya kita nggak bayangkan sampai serumit itu begitu. Nah, belum lagi kalau ada keluarga yang sakit ya kan, pasti ibu itu menjadi sosok yang paling utama nih, yang paling terdepan untuk menjaga keluarganya. Juga soal kebersihan di masa pandemi kan menjadi sangat penting ya. Jadi tanggung jawab rumah tangga itu juga menjadi lebih banyak lagi. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh McKinsey dan UN Women, bahwa pandemi ini benar-benar berdampak kepada banyak perempuan, terutama dalam kesehatan mental mereka ya, dan menambah tanggung jawab dan menambah beban kerja. Padahal 24 jam ya 24 jam nggak nambah, tetapi beban tanggung jawabnya yang menambah begitu. Ya, kita sih berharap bersama-sama semoga dengan kondisi sudah mulai kembali normal dan semoga pandemi juga bisa teratasi dengan baik, akan ada peluang-peluang baru untuk para perempuan Indonesia untuk bisa terus berkarya. Iya betul, 24 jam kayak nggak cukup gitu ya Mbak Mamen ya, kayak nggak pernah cukup gitu. Tapi kalau misalnya tadi bicara soal terus berkarya, nah saya mau bertanya tentang dari sektor parekraf sendiri. Sektor parekraf ini kan juga termasuk yang sangat terdampak gitu, terutama pada perempuan pekerja. Seperti apa dampak pandemi yang mereka alami di sektor parekraf, Mbak? Ya, jadi sektor parekraf kalau kita bagi dua ya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau pariwisata sudah pasti paling terpuruk selama pandemi. Karena kalau ada pembatasan-pembatasan ya sudah pasti orang tidak bisa berwisata. Nah, kalau ekonomi kreatif mungkin relatifly lebih baik sedikit gitu daripada pariwisata, dan bahkan ada beberapa subsektor yang berkembang di masa pandemi. Nah, secara umum kita kemarin ini membuat survei. Jadi sektor parekraf ini kita kehilangan 1 juta pekerjaan dari 34 juta pekerjaan. Ini di luar dari yang jam kerjanya dipotong gitu ya, dan juga mungkin ada pengurangan gaji dan sebagainya. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa ini pasti berdampak sekali kepada para pekerja perempuan, karena mayoritas pekerja di pariwisata dan ekonomi kreatif adalah perempuan. Jadi memang sangat berdampak ya. Jadi sama halnya dengan di semua sektor, termasuk di sektor parekraf. Sampai 1 juta pekerja yang terdampak gitu, itu besar sekali gitu ya tentunya Mbak. Nah, tapi dengan seperti itu ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pengurangan upah, ada yang mungkin juga tunjangannya berkurang, semuanya itu. Kalau dari Kemenparekraf sendiri, program atau upaya apa jadi yang sudah dilakukan apa untuk mendukung pelaku usaha di bidang ini, terutama perempuan, Mbak? Ya, jadi kami dari awal pandemi selalu berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait ya, karena memang sudah ada program perlindungan pekerja secara nasional. Jadi maupun melalui Prakerja atau Kemensos, Ketenagakerjaan dan seterusnya. Tapi di sisi Kemenparekraf sendiri kami juga berupaya untuk membantu dari sisi pekerja maupun dari sisi usaha.
Nah, dari sisi pekerja, pertama yang kita lakukan adalah kita meluncurkan program-program seperti Cash for Work. Jadi betul-betul sebenarnya kan para pekerja ini butuhnya pekerjaan gitu. Jadi kita benar-benar meluncurkan Cash for Work gitu. Ya, program-program yang mereka bisa setidaknya menghasilkan. Nah, yang kedua adalah program-program peningkatan kapasitas dan reskilling. Di masa pandemi ini penting sekali untuk para pekerja parekraf itu untuk bisa mungkin mengadopsi beradaptasi gitu dengan situasi yang ada, ya, menambah kapasitas mereka dan bahkan mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini yang kita introduce, kita bagikan berbagai program seperti itu langsung kepada para pekerja. Nah, dari sisi usaha, kami juga meluncurkan banyak sekali program untuk meningkatkan ketahanan usaha tersebut selama pandemi. Jadi bagaimana kita membantu cash flow mereka para usaha ini, ya kan, sehingga harapan kita mereka juga tetap bisa mempekerjakan para pekerjanya. Jadi kalau kita lihat di program wirausaha kita, itu cukup imbang antara perempuan dan laki-laki. Kita ada survei begitu ya, dan kita lihat salah satunya seperti program beli kreatif lokal, itu justru wirausaha perempuannya lebih besar daripada laki-laki. Ya, sebenarnya kita pasti menyasar semuanya begitu ya, seluruh pekerja dan wirausaha parekraf begitu. Tapi memang karena komposisi dari pekerja dan para pengusaha parekraf sendiri juga mayoritas perempuan, jadi secara langsung banyak perempuan yang ikut dalam program-program Kemenparekraf. Oke, ternyata banyak ini yang sudah dilakukan untuk mendukung selama pandemi. Tapi saya jadi penasaran juga, kalau dari Mbak Angela sendiri sebagai seorang ibu yang juga bekerja, juga pemimpin, apalagi memimpin satu kementerian gitu yang banyak sekali tanggung jawabnya. Apakah juga merasakan dampak dari pandemi ini? Bagaimana dampaknya pada kehidupan Mbak Angela sehari-hari, terutama dengan double role-nya juga? Apa yang dirasakan Mbak? Yang pastinya di awal-awal pandemi, karena kaget mungkin ya, semua kaget gitu ya, ini apalagi nih gitu ya, model baru begitu ya, di rumah gitu, tiba-tiba semua anak-anak harus di rumah gitu, proses penyesuaiannya itu luar biasa, ya belum technical error-nya banyak sekali ya, jadi itu proses yang sangat, ya maksudnya pelajaran lah buat kita gitu ya, jadi apalagi saya punya 2 anak, ya kan. Anak saya juga masih kecil-kecil, umur 6 dan 8. Jadi sekolah pun juga belum bisa terlalu mandiri begitu di awal, jadi banyak membantu. Jadi di awal-awal tuh saya in between meetings gitu ya, kalau saya rapat terus ada break, langsung saya tempat anak saya liatin gitu, balik lagi ke meeting, balik lagi. Jadi benar-benar waktu tuh kayaknya kurang gitu ya. Dan setelah selesai semuanya gitu ya, pada malam hari juga pasti saya akan review lagi sekolah anak-anak, karena mereka kalau online agak sedikit berbeda ya, pasti butuh bantuan lebih begitu. Jadi biasanya saya minta mereka screenshot semua materi gurunya. Jadi malam saya review semuanya lagi supaya memastikan mereka paham apa yang gurunya ajarkan. Dan dari sisi pekerjaan sendiri juga isunya adalah di komunikasi ya kan, bagaimana kita bisa memaintain komunikasi ini dan bisa bekerja dengan efisien dan efektif gitu dari rumah. Nah, dan PR-nya kalau kerja dari rumah ini mungkin Bu Vera nanti juga bisa menambahkan hal yang sama. Kalau bekerja dari rumah ini nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya. Jam berapapun ya. Iya. Kalau kita bisa mengakses online gitu ya, kita artinya bisa bekerja gitu. Jadi ini juga penyesuaian yang sangat luar biasa. Ini makanya tadi dibilangnya bahwa selama pandemi ini bebannya terasa bertambah, tanggung jawabnya yaitu antara lain karena banyak errornya yang biasanya kita sudah kuasai jadi jempalitan, jungkir balik, lalu juga tadi jam kerjanya jadi terus-terusan lebih panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan karir Mbak Angela sendiri, selama sebagai Mbak Wamen, ya maupun selama terutama pas pandemi ini, apa momen yang paling dirasa menantang terkait dengan menyeimbangkan urusan kantor dan rumah ini? Ada pernah kejadian yang atau pengalaman yang betul-betul, aduh ini nih bener-bener aku berasa banget berjuang dan jungkir baliknya sebagai pahlawan untuk anak-anak dan keluarga maupun di kantor?
Um, Boleh diceritain apa nih ya? Mbak, pengalamannya apa? Ya, mungkin yang sulit adalah ketika saya masih harus keluar kota, ya, keluar kota dan saat yang bersamaan anak-anak di rumah juga uh, butuh perhatian yang intens begitu. Nah, ini memanage-nya luar biasa, tapi saya cukup beruntung, saya jadi berbagi peran juga dengan suami. Suami saya bisa banyak membantu juga gitu kan ketika saya sedang bertugas. Tapi itu yang agak sulit dan anak saya pasti selalu mencoba kontak saya selama saya bertugas kan. Jadi, "Mama pulang dong, Mama di mana?" gitu. Karena mereka banyak hal-hal yang mungkin butuh bantuan gitu ya kalau waktu mereka sekolah online ini. Dan karena kan kalau sekolah online semua harus kita prepare ya, semua kita harus Iya. print, semua harus kita login dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka tuh masih agak bingung gitu kadang. Nah, ini yang memanage ini semua hal-hal teknikal ini pada saat yang bersamaan saya juga mungkin nggak bisa di situ gitu. Nah, ini yang sulit. Jadi pada akhirnya ya harus berbagi peran gitu. Ini berarti hasrat sebagai pahlawannya untuk memberikan yang terbaik. Pada saat Mama di mana itu aja udah langsung, aduh kayaknya lebih menegangkan dari telepon Pak Menteri. Soalnya Ya, tapi, ya, tapi ya, tadi, benar-benar. tadi tadi menarik juga, Mbak Angela juga sempat bilang bahwa berbagi peran juga dengan suami gitu. Berarti suami juga punya peran ganda gitu kayaknya kalau di rumah Mbak Angela ya. Apakah memang seperti apa sebetulnya Mbak Angela melihat atau menilai istilah peran ganda atau double role? Hmm, um, Kalau menurut saya selama kita masih hidup di dalam sebuah society gitu ya, kita sebagai manusia pasti tidak akan lepas dari yang namanya roles. Ya, dan kita mempunyai banyak roles sebetulnya, nggak hanya peran ganda gitu menurut saya ya. Banyak sekali peran-peran kita dalam kehidupan ini. Kuncinya adalah buat saya bagaimana kita bisa menjalani hidup ini ya masing-masing gitu ya, sesuai dengan takaran kita sendiri. Karena kalau kita terlalu memikirkan takaran sukses peran tersebut gitu ya, yang di mata orang lain, wah kita akan hidup dengan beban dan tekanan yang begitu luar biasa. Dan menurut saya itu pada akhirnya membuat hidup kita tidak maksimal. Jadi biarlah peran-peran tersebut, peran yang banyak ini sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai teman, dan sebagai bagian dari masyarakat begitu. Biarlah kita bisa berperan semaksimal yang kita mampu dengan pilihan kita dan prioritas yang kita tentukan. Oke, ini luar biasa. Saya tadi senang banget dengan Mbak Angela bilang bahwa perannya itu diukur dengan peran kita sendiri, dengan kapasitas kita sendiri. Ini luar biasa. Aku jadi semakin semangat untuk beralih ke Ibu Vera, Mbak Vera. Nah, ini pasti juga pengalamannya sudah luar biasa sekali di Danone. Kalau dari Mbak Vera sendiri, apakah juga melihat konsep double role, peran ganda, atau bahkan tadi Mbak Angela bilang multi peran gitu? Karena nggak cuma dua ya, ada lebih banyak dari dua, tidak cuma ganda. Bagaimana Mbak Vera sendiri melihat konsep peran ganda ini? Thank you Mbak Ines sama Mbak Angela, luar biasa ini Seru ya. saling menginspirasi sebenarnya ya, seru banget. Karena topiknya pasti close to our hearts banget sebagai perempuan, dan setuju banget tadi seperti Mbak Angela bilang, everybody itu pasti punya roles gitu, dan rolesnya itu nggak mungkin hanya 1, 2, 3, bahkan bisa lebih, karena semua orang punya peranan yang berbeda tergantung konteksnya kan, termasuk kita sebagai perempuan. Jadi double role mungkin it's an understatement kali ya, karena kita punya role lain di masyarakat dan di keluarga gitu. Nah, it's not about juggling double role kalau aku melihatnya, it's about balancing. Karena every time gitu kita pasti punya choice, dan life is about choices kan. Di satu saat memang kita harus memiliki prioritas yang lebih, misalnya sebagai satu pekerja atau wanita karir, tapi di saat yang lain mungkin kita punya choices untuk bisa memprioritaskan keluarga dan role-role yang lain. Nah, ini bagaimana cara mencari balance-nya yang tepat, karena konteksnya setiap saat juga akan berbeda. Nggak akan ada yang salah, nggak akan ada yang benar menurut saya, tapi bagaimana kita bisa melihat proporsinya dengan baik. Nah, of course, saya sendiri juga mengalami all the challenges yang tadi Mbak Angela sudah share gitu ya, bagaimana pada saat anak-anak membutuhkan atau keluarga membutuhkan, sementara di tempat yang lain juga secara pekerjaan dan profesionalitas dituntut juga untuk melakukan sesuatu yang lebih. Balik lagi, kita juga semua adalah manusia,
we're women juga, yang nobody have superpowers gitu ya. Kita juga bukan superhero, artinya kita adalah hero yang memang pasti punya masa-masa di mana kita butuh help, kita butuh supporting system, dan kita nggak perlu malu karena ya memang semua orang pasti butuh supporting system. Nah, jadi mungkin akar permasalahan pertama adalah harus tahu sampai di mana batas kita and acknowledge that, dan suarakan gitu. Apakah itu berbagi peran dengan suami, apakah berbagi peran dengan support system yang lain, termasuk juga di dunia kerja. Karena at the end kita juga harus bisa manage kualitas hidup kita seperti Mbak Angela bilang, karena kalau kualitas hidup kita juga sudah tidak sesuai standar, maka dampak dan peran yang kita mau bawakan untuk banyak orang juga pasti akan tidak maksimal kan. Nah, artinya ya itu sih pilihan ya, it's choices, kapan memang kita harus balance dan sebagainya. Mungkin sedikit gambaran mewakili tipe keluarga ataupun generasi anak-anak yang berbeda. Mbak Angela dengan challenges-nya anak-anak masih sekolah online. Anak saya kebetulan sudah besar, sudah remaja, tetapi mereka juga masih kuliah online, dan managing teenagers juga it's a different challenge di dunia ini sekarang. Jadi belajar sebagai ibu tuh nggak akan pernah berhenti. Dan gimana cari waktu untuk belajar sebagai ibu dan juga tetap belajar sehingga secara profesionalitas kita juga baik. Dan saya pikir sekarang yang perlu kita syukuri gitu ya, walaupun memang masih dihadapi challenges atau diskriminasi atau perception gender yang berbeda gitu ya di dunia pekerjaan maupun di dunia sosial kita, tetapi saya pikir situasi sekarang sudah lebih mengakui atau sudah lebih menghargai yang namanya inclusiveness, yang namanya diversity. Karena setiap orang, mau itu ibu, mau itu perempuan, mau itu laki-laki atau ayah, semua punya keunikan sendiri dan kita sebenarnya bisa benar-benar saling melengkapi, saling bersinergi. Jadi itu sih, jangan malu untuk acknowledge bahwa kita juga tidak bisa melakukan semua halnya saat bersamaan. Jangan malu untuk acknowledge bahwa kita juga butuh kualitas hidup yang baik, sehingga create your own supporting system, apapun itu yang relevan sesuai dengan konteksnya saat itu. Wow, ini mind blowing banget. Tadi aku suka banget dengan Bu Vera bilang double role is understatement gitu, karena ternyata lebih banyak dari itu, dan bagaimana kita menyeimbangkan prioritas mana yang kita harus saat ini mungkin ya, kadang-kadang nggak bisa seimbang dua-duanya dalam satu saat. Dan juga jangan malu, mungkin mentalnya memang mental pahlawan, siap berjuang untuk semua yang dicintai, tapi nggak usah tadi istilahnya Mbak Vera, nggak usah memaksa bahwa harus punya super power, harus nggak boleh minta tolong ke orang, itu nggak gitu. Jadi menyadari bahwa kita justru sebagai pahlawan kita harus bisa mengatur yang mana yang jadi prioritas, support sistemnya bagaimana, apa yang bisa dibagikan. Luar biasa, terima kasih banget, ini seru sekali teman kumparan. Nah, kita juga banyak dampak yang terjadi saat pandemi ini yang dihadapi oleh perempuan, tapi juga ternyata sudah banyak yang berjuang melakukan berbagai usaha, atau mungkin juga tadi Mbak Angela sempat sebut ada yang mentok di sini tapi lalu berusaha mencari pekerjaan di sana. Kita harus acungi jempol untuk semua pejuang double role di luar sana, untuk para ibu bekerja maupun perempuan yang punya multi peran tadi, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai supervisor di kantor. Nah, tapi sekarang saya mau kembali ke laporan McKinsey Company. Ini berjudul Women in the Workplace di 2021, bahwa kalau bicara soal perempuan bekerja, bahwa karyawan perempuan lebih mudah kelelahan selama pandemi. Jadi mungkin tadi ya, udahlah bukan cuma peran ganda tapi multi peran, akhirnya kelelahan. Karena berarti seperti tadi Bu Vera bilang bahwa ya juga bisa lelah gitu, juga perlu bantuan. Nah, akhirnya karena kelelahan itu, menurut laporan mereka, bahwa banyak karyawan perempuan yang mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan, atau jadi ya udah deh korbanin karir, menurunkan karirnya, melupakan target-targetnya, ambisinya. Sampai segitu besarnya efeknya ternyata. Nah, untuk membahas ini saya akan membahasnya dengan Mbak Vera lagi, karena pasti ngebayanginnya kalau di perusahaan sebesar yang perusahaan Mbak Vera bekerja, apakah memang betul double role ini mempengaruhi kemajuan karir perempuan saat bekerja? Sebenarnya iya dan tidak ya, artinya saya tidak melihat secara langsung gitu ya, bahwa double role ini terus kemudian menghambat
perempuan bekerja atau kalau single role gitu tidak punya beban yang lain, terus kemudian lebih cepat gitu ya secara karir. Balik lagi kita juga sebagai perempuan harus bisa melihat kita mau kemana sih gitu kan, goal kita itu mau kemana, dan plan goal itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasinya. Nah tentu juga diharapkan adalah perusahaannya juga perusahaan yang memang bukan ramah tapi memang mengakomodir kepentingan atau keunikan yang berbeda-beda dari setiap karyawannya, nggak cuma perempuan sebenarnya ya, tapi juga laki-laki, karena pasti tadi double roles atau triple roles ini semua dialami oleh karyawan, sehingga yang perlu ditekankan oleh perusahaan adalah bagaimana memang mereka bisa merangkul semua jenis latar belakang dan karyawan, dan juga memberikan fleksibilitas yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi tentu tidak melepaskan tanggung jawab dan tetap bisa deliver apa yang dijanjikan sebagai seorang karyawan. Kita bicaranya kalau sekarang kebetulan di Danone adalah performance culture gitu ya, bagaimana budaya untuk tetap menjaga performa ini dengan cara yang berbeda, tetapi tentu prinsipnya sama. Nah ini yang saya pikir akan menentukan karir perkembangan seseorang, bukan dari sekedar apakah dia punya double role atau tidak. Nah kalau sudah menemukan ritmenya, sudah juga mendapatkan support yang baik, baik itu di rumah maupun juga di keluarga, maka si perempuan ini atau karyawan yang lain pun akan bisa melakukan planningnya dengan tepat gitu, balancingnya dengan tepat. Jadi memang tidak berpengaruh langsung, tetapi nggak bisa dipungkiri beban ganda ini luar biasa buat perempuan. Dan tadi cerita Mbak Angela, cerita saya sendiri juga, dan pasti cerita banyak sekali ibu dan perempuan di luar sana yang mengalaminya. Karena mungkin bukan stigma, tapi memang kenyataannya seringkali keluarga dan anak-anak itu akan sangat depending kepada ibunya gitu, baik dari segi sekolah, edukasi, maupun juga kita pasti ingin juga melihat bahwa keluarga tuh tertangani dengan baik, baik itu dari kehidupan sehari-hari maupun juga memastikan dari mulai urusan hari ini makanan yang disediakan untuk anak-anak seperti apa, hidrasinya bagaimana, nutrisinya, gurunya, edukasinya, Zoom-nya, dan sebagainya. Nah, itu balik lagi akan kembali kepada choices, bagaimana kita balancing, karena setiap saat pasti konteksnya beda, dan itu perlu dibicarakan secara terbuka baik di dunia kerja maupun di rumah. Oke, nah tapi tadi menarik sekali Mbak Vera bilang bahwa tentang bagaimana perusahaannya itu juga memberi beban tapi juga tetap penuh tanggung jawab. Nah berarti ini lingkungan kerja kan sangat berpengaruh gitu, maksud saya dari yang penjelasan Mbak Vera, lingkungan kerja sangat berpengaruh dalam hal menentukan beban yang dirasakan tadi, yang sampai bikin kelelahan, yang sampai bikin udah deh aku lepas aja gitu. Sebetulnya mungkin bisa dijelaskan Mbak lebih detail lingkungan kerja seperti apa yang seharusnya bisa membantu atau mungkin ideal untuk perempuan supaya bisa menjalankan semua perannya dengan baik. Oke. Alhamdulillahnya di Danone memang kita percaya bahwa people itu adalah bukan sekedar aset ya, tapi benar-benar itu jiwanya perusahaan gitu kan. Artinya kita harus manage itu dengan baik. Nah, dengan visi Danone One Planet One Health, di mana memang kita ingin kegiatan usaha kita dan inisiatif kita itu berdampak positif untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat, dan tentu harus dimulai di internal gitu ya, harus dimulai dari dalam, termasuk adalah memastikan bagaimana karyawan dan juga perempuan bisa mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan juga kesehatan lingkungan, dan salah satunya membuat mereka merasa nyaman, membuat mereka merasa dihargai bekerja. Nah, kebetulan juga memang di Danone sangat inklusif dan diverse. Dilihat kalau dari populasi manajer misalnya, itu 50%-nya adalah perempuan. Dan juga di level direksi atau pimpinan itu juga 50%-nya ada perempuan, bahkan sekarang presiden kita juga adalah perempuan. Nah ini juga menjadi satu cerita secara internal bahwa there is no limit sebenarnya. Balik lagi tergantung bagaimana kita juga saling empower untuk bisa menginspirasi, dan juga tetap ada program-program yang mengedepankan pembangunan kapasitas, skills, dan empowering perempuan sebagai salah satu leader di perusahaan. Karena kalau bicara women in work gitu ya, saya pikir baiknya itu bukan dilihat dari statistik angkanya, berapa persen sih perempuan leading dan sebagainya, tetapi
memang setiap perempuan dan laki-laki itu punya kelebihan dan keunikan sendiri. Sehingga leadership yang dibutuhkan adalah memang dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan memiliki kemampuan untuk bisa tidak saja memimpin, tetapi memberikan kontribusi yang baik dan juga sebagai agen perubahan. Dan itu bisa diisi oleh perempuan dan laki-laki, semuanya sama di Danone, memiliki kesempatan yang sama, pembelajaran yang sama, career path yang sama. Dan ini juga kita tularkan dengan memberikan empowerment kepada perempuan-perempuan lain di luar sana melalui berbagai program-program yang kita jalankan bersama dengan stakeholder dan juga komunitas. Termasuk sebenarnya ada beberapa juga yang kita kolaborasi, terutama untuk kesehatan dengan Kemenperas kemarin pada saat proses vaksinasi untuk COVID, beberapa kali juga bekerja sama karena balik lagi empowering women atau empowering leader itu kan pasti angle-nya pertama harus sehat dulu ya, baik itu masyarakatnya maupun lingkungannya, and then we can start on discussing something else gitu. Nah itu yang memang diutamakan sekali di Danone. Dan satu lagi yang kayaknya setiap ada acara seneng banget untuk sharing ini, karena di Danone kita memberikan, policy kita memang sudah seperti ini, kita memberikan cuti hamil dan melahirkan untuk ibu itu 6 bulan. Kemudian ditambah untuk ayahnya adalah selama 10 hari. Artinya kita benar-benar understanding bahwa tanpa bermaksud mendiskriminasi, ada kebutuhan tertentu secara natural gitu untuk ibu-ibu bisa lebih fokus pada saat melahirkan dan menyusui, dan ini juga menjadi komitmen untuk bisa memberikan akses ASI eksklusif untuk anak-anak sebagai penerus bangsa kita gitu. Nah, ini yang kita berikan dan memberikan kesempatan untuk ayahnya juga untuk bisa mengalami dan melihat bahwa ibu butuh supporting system yang baik pada saat nanti mereka mulai bekerja kembali. Oh, ini berarti itu sudah kebijakan yang memang sudah diterapkan ya, yang tentang itu, Mbak Vera, sudah diterapkan. Maksud, apakah cutinya juga untuk tadi supaya ayah juga ikut terlibat, itu berarti cuti juga diberikan pada ayah? Ya, ayah 10 hari tentunya, karena kan ayah tidak langsung menyusui gitu ya, tetapi paling tidak 10 hari pertama kan bisa melihat dan mendampingi, memberikan support moral kepada ibunya di saat pertama kali melahirkan ataupun menyusui gitu, dan paling tidak itu akan membekas gitu ya, di mudah-mudahan di benak dan pengalamannya bahwa oh iya ya, seorang ibu yang bekerja itu memang butuh supporting system gitu. Ya, apalagi kalau 10 hari itu berarti sudah termasuk 2 hari di rumah sakit dan seminggu pertama di rumah, itu biasanya seminggu pertama di rumah yang paling luar biasa bikin deg-degan. Berarti kebijakan itu memang tidak hanya masalah lingkungan, tapi dukungan itu dipastikan, diperkuat dengan bentuk kebijakan yang sangat mendukung dan memberi kesempatan yang sama juga. Ini luar biasa, saya senang sekali mendengarnya Mbak Vera. Tapi saya juga jadi penasaran bahwa apakah kebijakan tersebut kan mungkin belum ditemui di semua perusahaan. Apakah kebijakan tersebut sebetulnya dipengaruhi dengan adanya pemimpin perempuan? Karena tadi Mbak Vera sebut ada 50%. Itu sebetulnya 50% itu memang kayak kuota bahwa ini pemimpin perempuannya harus sebanyak ini nih supaya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang juga memberi kesempatan yang baik untuk para ibu bekerja, atau memang kebetulan aja saat ini ada 50%, mungkin tahun depan 30, tahun lalu 40, itu gimana Mbak? Sebenarnya memang ada goals gitu ya, ada goals bahwa kita juga ingin menunjukkan bahwa inclusive diversity itu memang nyata dan memang kita jalankan, sehingga memang ada target. Tetapi balik lagi, kita kalau bicara perempuan dan laki-laki memang kan secara psychological dan physical memang berbeda gitu ya, dan semuanya punya keunikan dan semuanya punya nilai tambahnya masing-masing gitu. Jadi combination ini yang sebenarnya memperkuat manajemen atau memperkuat sebuah perusahaan. Kebetulan memang saat ini juga presiden kita perempuan, tetapi policy-policy dan kebijakan yang kami ambil tidak serta-merta hanya karena pemimpinnya perempuan atau hanya karena mayoritasnya kemudian atau balancing jumlah perempuan dan laki-laki ada sekarang, tapi karena memang kita menyadari bahwa harus balance gitu ya, harus balance karena kontribusinya akan jauh lebih kuat kalau memang tidak ada in a way dominant antara satu gender dengan yang gender yang lain. Tapi beyond just balancing and contribution, karena kita tahu posisi-posisi ini ditempati oleh orang yang tepat, apakah itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi kapabilitasnya itu yang menentukan secara utama, dan tentu psychological factornya sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki akan menunjang
posisi yang sedang diembannya saat ini. Dan memang policy kami secara Danone adalah inclusive diversity, dan beberapa policy secara global juga memang kita laksanakan di sini, tentu dengan adaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Oke, ini luar biasa. Sekali lagi itu betul-betul bahwa kita mengingatkan bahwa ini masalah kesempatan yang sama, tapi masalah kompetensi, kredibilitas itu tetap harus utama juga. Iya, ini jadi catatan untuk kita semua yang menyimak sore ini, Mbak Vera. Kalau saya boleh tanya lagi, berarti ke depannya ini sudah ada kondisi yang sangat baik, kebijakan yang sangat luar biasa, tapi ke depannya apakah ada rencana atau upaya perusahaan dalam mendorong perempuan atau karyawan ibu bekerja untuk lebih banyak yang memimpin, lebih baik lagi, punya prestasi yang kesempatan yang lebih besar? Apa upaya perusahaan untuk mendorong ini ke depan? Upaya-upaya yang totally baru mungkin tidak ada, tetapi memperkuat proses atau sistem yang sudah ada di company. Dari mulai performance rating yang memang setara antara perempuan dan laki-laki, kemudian juga salary review yang sama. Kita juga punya program exchange talent across negara yang memang Danone beroperasi, itu juga sama antara perempuan dan laki-laki. Ada konteks mentoring, kemudian juga ada konteks all the trainings, developments yang ada itu memang semua disamakan antara perempuan dan laki-laki. Dan kita ingin memperkuat ini, dan mungkin tidak saja itu, tetapi empowering leaders dan women itu kan nggak bisa hanya stay di dalam perusahaan gitu ya. Kalau kita mau bawa dampak yang lebih luas, tentu kita harus bisa bawa juga ke lingkungan. Sehingga empowerment yang sudah jalan dan akan kita teruskan adalah bagaimana perempuan-perempuan di lingkungan seputar Danone ini juga memiliki kesempatan yang sama. Ada program-program yang sudah dijalankan dan akan kita tingkatkan. Contohnya ada warung anak sehat, di mana kita memberdayakan banyak sekali ibu-ibu kantin yang berjualan di sekolah-sekolah, apalagi sekarang udah tatap muka sudah mulai gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengetahui secara baik pengelolaan kantin, tetapi juga bagaimana menyajikan makanan yang sehat secara nutrisi dan hidrasinya untuk anak-anak. Karena semakin penting sekarang. Kemudian juga kita punya program Aqua Home Service, di mana kita memang memberdayakan perempuan-perempuan yang punya waktu ekstra, punya lokasi yang mungkin tidak digunakan untuk bisa menjadi agen untuk akses air minum aqua. Kemudian juga kita ada pendampingan. Tadi kalau ingat Mbak Angela bicara bagaimana UMKM itu sangat terdampak gitu ya. Kita juga ada program yang sedang berjalan namanya Damping. Bekerja sama juga dengan salah satu institusi pendidikan, kita memberikan training, kalau nggak salah sekarang udah batch ke-8, sehingga UMKM ini memiliki edukasi atau pengetahuan yang baru bagaimana mereka bisa berusaha dengan konteks pandemi secara digital, apa yang diperlukan di luar sana itu juga sedang berjalan dan masih akan terus kita tingkatkan. Dan secara internal lagi, salah satu pemberdayaannya juga adalah kita punya program yang namanya Duta 1000 Pelangi. Kenapa 1000? Karena yang paling penting adalah 1000 hari pertama kehidupan, dan kita memberdayakan, memberikan edukasi kepada tidak saja ibu-ibu di Danone, tetapi juga lingkungannya, bagaimana mereka bisa mengatur pola asuh dan pola asupan, pola edukasi, sehingga anak-anak ini bisa terjamin lebih baik secara nutrisi dan hidrasinya selama 1000 hari pertama. Nah, ini beberapa pemberdayaan yang kita jalankan dan tentu akan kita tingkatkan seiring dengan perkembangan post-pandemi seperti saat ini. Waduh, ini berarti ada mentoring, ada pendampingan, ini lengkap sekali. Saya jadi ingin kembali ke Mbak Wamen. Mbak Wamen tentu masih bersama kita, Mbak Angela. Oh iya, iya masih di sini, Mbak Vera, luar biasa. Iya, tadi banyak sekali kebijakan dan upaya yang dicoba dilakukan untuk memberi kesempatan yang sama dan mendukung perempuan bekerja. Kalau dari Mbak Angela, bagaimana Mbak melihat pentingnya kebijakan dan lingkungan kerja untuk mendukung ibu perempuan bisa menjalani multiperannya? Ya, saya kira penting ya. Tadi udah sempat disampaikan semuanya sebenarnya oleh Bu Vera. Tapi secara umum mungkin kalau kita bagi, ya kita memang harus memiliki kebijakan-kebijakan untuk mendukung perempuan. Pertama dari sisi kesetaraan pendapatan. Tadi sempat juga di-mention kan. Yang kedua dari sisi lingkungan pekerjaan. Tadi sempat di-mention juga terkait moral support gitu ya. Pun terkait isu-isu kekerasan dan harassment juga itu kan masuk dalam konteks lingkungan pekerjaan.
Terus dari yang ketiga adalah dari sisi keterwakilan perempuan. Nah, ini apakah dari sisi banyaknya kesempatan gitu, apakah dari persentase, tapi kalau dari Mbak Vera sendiri itu lebih ke arah kesempatan ya. Nanti akhirnya adalah performance, basisnya adalah performance. Yang terakhir adalah menurut saya adalah pemberdayaan. Nah, ini penting, pemberdayaan ini penting bagi para perempuan karena mendukung yang sebelumnya tadi. Nah, ketika kita memiliki kesempatan, baiknya juga diimbangi dengan kapasitas sehingga para perempuan ini yang akhirnya bisa menempati posisi-posisi yang strategis begitu, pada akhirnya juga bisa menjadi ambasador bagi perempuan-perempuan ini. Sebetulnya memang perempuan ini mampu dan kita ini mempunyai banyak keunikan dan daya tawar yang berbeda begitu dalam membangun sebuah organisasi ataupun dalam mengabdi bagi masyarakat dan seterusnya. Jadi ada beberapa beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari sisi kebijakan. Oke. Nah, itu kan tadi kalau Mbak Vera bercerita Mbak Angela bahwa ada sistem yang mentoring untuk lingkungannya juga, untuk sekitarnya. Betul. Nah, tadi juga Mbak Wamen juga bilang bahwa mereka seharusnya bisa memberi impact nggak cuma untuk keluarganya aja, tapi juga menggerakkan orang-orang di sekitarnya atau rekannya seperti itu. Kalau di Kemenparekraf sendiri, itu apa saja kebijakan yang dirasa perlu dilakukan untuk mendukung perempuan di tempat kerja? Atau mungkin selama Mbak Angela menjadi Wamen sudah ada kebijakan-kebijakan baru yang telah diterapkan untuk mendukung perempuan di tempat kerja atau untuk berkarya lebih baik? Ya, di Kemenparekraf sendiri tadi kalau Bu Vera sharing sudah 50% lebih ya keterwakilan perempuan. Kami di Kemenparekraf memang baru 41%, tapi ini menurut saya juga udah cukup baik begitu. Dan sekretaris kementerian kami juga perempuan, tiga dari 7 eselon 1 kami juga perempuan yang hebat-hebat, yang senior. Dan kami akan terus tentu tingkatkan sesuai dengan performance dan kami dukung dengan berbagai pemberdayaan tersebut di internal begitu ya. Dan kami tahun 2021 pun juga sudah memberikan beasiswa kepada para pegawai ya, laki-laki maupun perempuan, jumlahnya 4 untuk perempuan dan 3 untuk laki-laki di tahun 2021, dan ini kita lakukan setiap tahunnya. Nah, untuk dari sisi peningkatan kapasitas juga kami lakukan dengan berbagai topik ya, tidak hanya seputar terkait kepariwisataan saja, tapi juga terkait kreativitas, kewirausahaan, karena itu tadi kita harus expand knowledge ya dan kapasitas dari masing-masing pegawai kita begitu. Nah, selain itu salah satu kunci sebetulnya kalau misalnya kita bicara di luar kebijakan adalah komunikasi. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang dimana komunikasi itu bisa dua arah dan terbuka dan lancar begitu ya, sehingga para pimpinan pun bisa mendukung para pekerjanya dalam menjalankan berbagai peran mereka gitu. Karena saya justru sering menemukan lingkungan yang toksik itu bukan hanya karena disengaja tapi karena ignorance. Nah, jadi dengan komunikasi setidaknya ini bisa dijembatani begitu dan kita bisa saling mendukung. Oke, Mbak Angela, ini berarti tadi yang digarisbawahi bahwa kita juga bisa saling mendukung untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, jadi saling membuat lebih berdaya gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk Mbak Angela sendiri, apakah misalnya ada pesan tertentu bagi perempuan di Hari Ibu? Untuk terutama pada ibu yang bekerja atau menjalani multiperan? Ya, pastinya untuk seluruh perempuan hebat di tanah air, teruslah bersyukur dalam setiap pencapaian yang kita raih dan jangan menyesali kegagalan, namun teruslah berjalan one step at a time. Kalian pasti bisa. Selamat Hari Ibu. Pasti bisa. Ini menarik sekali bahwa pasti bisanya itu nggak langsung sekaligus seperti tadi, nggak usah jadi punya superhero banget. Mungkin Mbak Vera juga bilang bahwa harus diukur prioritas, harus diukur kompetensi, one step at a time, satu-satu, tapi pasti bisa. Ini
Luar biasa, terima kasih sekali. Kita nggak terasa sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di acara kumparan selanjutnya ya Mbak Angela dan Bu Vera. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Bye, terima kasih. Terima kasih juga untuk semua teman kumparan yang sudah menyaksikan acara My Mama Inspiration bersama Danone kali ini. Dari obrolan tadi kita bisa simpulkan bahwa peran ganda atau bahkan multi peran yang dilakukan seorang ibu memang bukan pekerjaan yang mudah. Agar bisa maksimal menjalankannya, ibu butuh dukungan dari banyak pihak seperti keluarga, komunitas, dan perusahaan atau lingkungan tempatnya bekerja. Begitu juga dengan Danone Indonesia yang selalu memberikan dukungan penuh untuk seorang ibu dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarganya. Danone Indonesia berkomitmen untuk memberikan hidrasi sehat dan nutrisi untuk ibu dan anak Indonesia. Jangan kemana-mana teman kumparan, kita masih punya banyak rangkaian acara yang menarik. Setelah ini akan ada live giveaway yang banyak sekali hadiahnya untuk kamu semua. Saya Prameswari Sugiri pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat. Saya kembalikan ke Inayu dan Kamal. Silakan.